Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis yang berjudul Aku Ditemani Jin Saat Dirawat di Rumah Sakit. Diangkat dari sebuah kisah nyata. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja. Ini adalah kisah nyata yang benar-benar aku alami 5 tahun yang lalu. Sampai kemarin atau sekarang, aku belum dapat melupakan kejadian yang benar-benar nyata ini. Sekian lama aku tidak menceritakan kepada siapapun sebelumnya. Akhirnya kini pada hari ini dapat menceritakan kisah ini. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 2005. Untuk tanggal, aku agak lupa bulan dan harinya. Karena seluruh bon dan biaya perawatan diserahkan untuk klaim ke tempatku bekerja. Berikut kejadian yang benar-benar nyata itu terjadi. Aku bertugas di tempat-tempat khusus dan unik. Aku ditempatkan di kota Medan. Oleh karenanya, keluarga tidak dapat ikut serta tinggal bersamaku bertahun-tahun, kecuali kami bertemu sebulan sekali. Kadang aku ke tempat istriku, kadang juga istriku berkunjung bersama buah hatiku yang masih kecil-kecil, 2 orang. Suatu hari aku mendapat tugas melakukan perjalanan ke kota minyak, Pangkalan Berandan selama 3 hari untuk urusan ke sebuah badan usaha milik negara. Malam sebelum berangkat seperti biasanya, aku sendiri menikmati hari-hariku. Membaca, menulis, mendengar berita, dan melihat-lihat album kenangan. Kadang aku hilir mudik di ruang tamu sambil memandang sepatu dan sandal anak-anakku yang masih kecil, usia 5 tahun dan kurang 1 tahun pada saat itu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Hatiku berdebar hebat tidak karuan. Aku kira ada gangguan kesehatan dalam diriku. Aku mencoba bersemangat dan menghibur diri sambil mengingat anak-anakku yang lucu. Mata terpejam, pikiran melayang. Hadap kiri salah, hadap kanan tidak enak. Terlentang tidak nyaman, tengkurap apalagi bikin sesak nafas. Tanpa terasa waktu berlalu hingga terdengar suara kokok ayam nan jauh dari komplek rumahku. Aku lihat waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Padahal jam 6 pagi aku sudah harus siap sedia karena jemputan akan tiba tepat waktunya. Masih kusisakan sedikit lagi waktu untuk menenangkan diri. Padahal perutku semakin sembelit rasanya. Desakan di ulu hati hampir tidak tertahan. Aku tidak bisa menolak. Pekerjaan harus kukerjakan dengan sebaik-baiknya. Aku pun bangkit dari peraduanku dengan tidak nyaman. Setelah berkemas, tepat jam 6 pagi, datanglah jemputan. Aku masukkan beberapa potong pakaian dan perlengkapanku ke dalam koper kecil untuk kebutuhan 3 hari. Kami pun berangkat. Aku katakan kepada rekan kerjaku tentang kondisi fisikku yang tidak prima pada hari itu. Tapi ia tidak yakin karena melihatku seperti biasa, suka bercanda dan berusaha tampil tegar. Setelah sarapan di sebuah restoran dalam perjalanan, perutku semakin menjadi-jadi tidak karuan. Dalam kondisi lemas, aku tiba di kota itu, tapi maaf, aku tidak bisa melaksanakan tugas. Aku terkulai lemas hampir tidak berdaya. Menjelang petang, aku mendapat izin untuk segera kembali ke Medan. Tidak jadi meneruskan tugas yang diberikan pada hari itu. Aku diantar kembali ke Medan menjelang sore. Di perjalanan, aku kira aku tidak sempat melihat keluargaku lagi. Aku berusaha tersenyum menghadapi kenyataan ini. Aku hanya menitip doa kepada Yang Maha Kuasa. Jika aku diambil, tolong ampunkan dosa-dosaku. Dan peliharalah anak-anakku yang masih kecil itu dan istriku untuk mendapatkan kebahagiaan darinya. Dan jauhkan dari kesedihan dalam mengarungi hidup mereka tanpa aku di sisi mereka.
Menjelang masuk perbatasan kota Medan, aku sempat titip kata-kata kepada rekanku. Tolong antarkan saya ke klinik terdekat. Masukkan saja mobil ke klinik yang pertama terlihat, baik sebelah kiri atau sebelah kanan. Setelah itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Ketika aku sadar, aku melihat sudah berada di dalam ruangan yang nyaman, putih, bersih, dan harum. Samar-samar aku melihat rekanku tadi berusaha tersenyum kepadaku. Seketika aku mulai sadar dan mengingat kisah yang baru ku alami. Aku jadi malu dibuatnya. Tapi aku melihat rekanku tadi seperti mau menangis saat ia menceritakan kronologinya. Setelah berbincang dengannya dan ditemani suster, ia mohon pamit ingin pulang ke rumahnya. Ia menawarkan aku menghubungi keluargaku yang terdekat di dalam kota Medan dan ke istriku di luar kota Medan. Bahkan ia menawarkan memberi kabar ke pimpinan tempat kami bertugas. Aku tolak halus karena aku tidak ingin orang jadi terganggu karena aku. Setelah makan dan minum obat, aku tertidur di sana. Di ruangan yang eksklusif itu, aku sendirian saja. Tidak ada yang menemaniku di kamar itu. Para suster dan dokter spesialisnya hanya sekali-kali menjengukku. Jika malam datang, aku dikunjungi suster ditemani dokter jaga malam sebelum aku tertidur. Jarum infus itu aku pandang tetesan demi tetesan sampai terlihat samar-samar dan aku menjalani malam yang indah. Malam itu dengan berbagai mimpi yang tidak dapat aku cerna lagi, menyenangkan apa menakutkan. Tanpa terasa telah 2 malam aku di sini. Malam kedua ini berlalu dengan sepi dan sunyi. Suatu ketika aku terbangun, aku sempat melihat jarum jam berada pada angka 3 pagi. Aku lihat botol infus itu seperti masih baru terpasang. Adakah yang memasang cairan itu ke tubuhku menggantikan cairan botol yang sudah habis? Aku berusaha tidur kembali. Belum lagi mataku terpejam kembali, aku diganggu oleh suara ketukan pintu amat lembut. Dia tidak masuk sebelum aku persilakan masuk. Masuk, jawabku pelan. Ia lalu masuk dan menyapaku dengan kalimat permisi, bukan salam, dan langsung membuka perbincangan awal. Apakah saya mengganggu? Jika mengganggu, saya tidak akan ke sini. Saya hanya ingin menemani saja, ngajak ngobrol karena saya tidak sampai hati melihat abang sendirian. Tidak ada keluarga yang menemani setelah 2 malam di kamar ini. Begitu kalimatnya kepada saya. Tentu aku menjawab, "Oh, tidak apa-apa, silakan saja, masuklah." Aku berusaha duduk di tempat tidurku, tapi ia melarangnya. "Sambil tiduran saja, Bang," katanya kepada saya. Mulailah ia bercerita tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaanku, tempat tinggalku, keluarga nan jauh di sana, dan masa lalu ketika aku kecil. Ia pun sudah tahu. Aku tidak membayangkan apa-apa saat itu, karena logikaku berpikir dan otakku belum kuat diajak berpikir. Aku lemas. Yang aku inginkan hanya tidur dan tidur terus. Tapi orang ini mengganggu tidurku. Ia berpakaian perawat. Ia lelaki yang putih, bersih, walau berewokan tapi klimis dan terlihat bulu lebat di lengannya. Hidungnya mancung dan rambutnya agak ikal. Senyumnya juga baik, hingga aku tidak berpikir negatif sedikit pun. Tanpa terasa ia sudah mengajakku ngobrol selama 1 jam. Ia lihat aku gelisah, lalu tiba-tiba ia membuka jendela kamar itu, menyingkap tirai dan mengarahkan kipas ke arah jendela. Ia mempersilahkan aku merokok. Ia tahu di mana letak sisa rokokku yang kuumpetkan oleh dokter dan perawat yang memaksa aku agar tidak merokok semasa dalam perawatan. Aku heran, kenapa ia tahu letak rokokku. Ia katakan tidak apa-apa merokok asal tidak banyak-banyak. Kali ini ia mempersilahkan aku duduk setengah tegak di atas ranjang itu. Ia mendekatkan meja, mengambil asbak entah dari mana-mana,
dan menyalakan korek api gas membakarkan rokok itu untukku. Tapi aneh, dia sendiri tidak merokok. Lalu ia makin semangat bercerita melihat aku memberi respon-respon. Hingga dia mengatakan sesuatu yang membuat aku terkejut. Lantai tempat aku menginap ini jarang dipakai oleh pasien sejak ada kejadian gagalnya operasi sesar seorang wanita setahun lalu di lantai ini. Ibunya meninggal dan bayinya tidak dapat diselamatkan. Ia memberi penjelasan kepada saya mengapa kesannya seperti memaksa menemani. Maka ia mengambil inisiatif menemani saya dalam wujud yang nyata supaya tidak ada gangguan apapun. Sekali lagi saya tidak terkejut dan terpengaruh mendengar itu karena otak saya hampir kosong selama dirawat akibat lemahnya kondisi saya hingga anjlok ke titik yang paling dalam, barangkali seperti itu. Orang itu hebat. Namanya saya lupa. Ia bisa meracik obat apapun katanya. Ia juga bisa mengetahui masa kecil saya, keluarga saya dan anak istri saya. Ia mengingatkan jangan minum minuman suplemen itu secara intensif karena berbahaya. Dan ia menyarankan juga agar makanlah sebelum perut kosong. Tiba-tiba dia seperti merenung. Ketikan ini membuat bulu kuduk saya merinding. Ia diam. Sebelum akhirnya sambil memandang saya, ia katakan, "Saya harus pergi dulu. Tidak enak nanti ada yang melihat, entah perawat lain atau dokter jaga jika saya kerjanya mengganggu pasien," katanya sambil kembali menutup jendela dan merapikan tirai kain pintu jendela. Ia mohon pamit dan mengucapkan salam permisi kepada saya seperti terburu-buru. Dia pun keluar dari pintu tergesa-gesa seperti terdengar agak keras daun pintu itu tertutup. Tidak sampai dalam waktu 10 detik kemudian terdengarlah suara azan bersaut-sautan. Lokasi klinik itu memang ada yang dekat dengan masjid yang saya tidak tahu ada di mana letaknya. Saya pun tidur lagi dengan pulas. Hari itu hari ketiga saya berada di klinik. Hari itu teman-temanku mulai berdatangan silih berganti. Ada yang bawa cerita kantor, ada yang bikin canda, dan ada yang geleng-geleng kepala melihat aku kok dirawat di sini. Aku jadi malu kok harus dijenguk seperti orang sakit tidak bisa bangkit lagi. Begitu perasaanku. Siangnya dokter spesialis penyakit dalam itu datang ditemani susternya. Ia merekomendasikan aku bisa keluar nanti sore jam 18.00. Pihak klinik menawarkan jasa mengantarkan aku ke rumah, tapi rekan-rekanku juga menawarkan jasanya. Aku pilih bantuan rekanku yang akan datang membantu nanti sebelum jam 16.00. Saat persiapan pulang atau keluar dari klinik atau rumah sakit itu, seperti mau keluar dari tahanan saja. 3 hari saja serasa sebulan. Aku sudah rindu ingin pulang, tapi aku pulang. Siapa yang menyambut kedatanganku di rumah? Siapa yang melanjutkan perawatan diriku ke rumah? Tapi tak apalah, aku lebih senang di rumah aja walau tidur-tiduran aja, kata haji kecilku. 2 jam sebelum check out, kayak hotel aja, aku sempatin ngobrol-ngobrol dengan suster dan petugas yang ada di lobi. Dari situlah aku baru tahu, ternyata klinik ini kurang peminat dan sepi karena dianggap klinik yang menyeramkan. Sering banget suster dan dokter diganggu. Selidik punya selidik, ternyata klinik ini menyimpan kisah misterius yang menyeramkan dengan kejadian beberapa pasien mati tiba-tiba, pasien yang diganggu, dan terakhir setahun lalu persalinan yang berujung maut akibat sesuatu hal yang tidak aku mengerti apa istilahnya dan persoalannya. Mereka juga balik bertanya, apakah Bapak baik-baik saja? Tidak ada gangguan apapun? Bahkan ada yang bertanya, kenapa Bapak minta di lantai 3? Ada apa ini? Saya tidak minta kok. Tiba-tiba saja saya sudah ada di sana, jawab saya sambil tertawa. Antara kecut, takut, dan masih tidak percaya, saya menerima info itu hanya datar-datar saja.
Namun ketika saatnya pulang, saya ditemani oleh rekan saya. Kami sempat ngobrol dengan perawat yang jaga. Saya katakan pengalaman tadi malam. Namanya si Polan. Ciri-cirinya begini dan begitu. Apakah ada yang namanya ini? Lalu suster memanggil Bapak Satpam. Ia melanjutkan pertanyaan saya ke Satpam, menanyakan ciri perawat laki-laki yang saya sebutkan tadi. Bapak Satpam itu berkerut dahinya mengingat-ingat apakah ada perawat seperti itu. Dia jawab dengan mata seperti tiba-tiba redup. Kayaknya tidak ada Pak tenaga perawat yang namanya dan ciri-cirinya seperti itu. Lagian mana ada perawat yang mau ganggu pasiennya sedang tidur. Padahal tidur itu kan obat yang baik sekali buat pasien. Balik bertanya kepada saya dan teman tadi sama-sama manggut-manggut memandang ke tangga menuju lantai atas. Setelah membereskan koper, saya bawa koper kecil karena awalnya mau keluar kota, nyatanya ke rumah sakit, dan membayar seluruh biaya administrasi. Saya diantar rekan kembali ke rumah. Karena ketakutan, di rumah saya minta ditemani oleh 2 orang anak-anak tetangga yang sudah kuliah untuk membantu saya dalam berbagai keperluan selama masa recovery 3 hari tidak ngantor dulu. Bukan alasan itu yang utama, sebetulnya juga karena masih takut. Ternyata aku bertemu jin yang menyerupai perawat. Jin itu menemani saya agar saya tidak digoda oleh jin lain yang akan mengganggunya gitu loh. Begitulah kesimpulannya yang aku dapatkan. Di antara kisah berikut, semoga bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya serta berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.